أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wisata TNTV, hari ini adalah hari yang saudara tunggu. Hari pertama di bulan Januari ya, buat saudara semua mengaji wisata hati di Antv. Nah, hari ini menjadi hari ditunggu. Kenapa? Saya ngelihat Twitter saya ya di @yusuf_mansur, di Facebook Yusuf Mansur, atau di email yusuf_mansur_wh@yahoo.com. Saudara menanti pembahasan berikutnya tentang tawakal. Kita belajar bab tawakal ya minggu yang lalu, di tahun yang lalu, tahun 2011, bahwa tawakal adalah, menurut saya atas izin Allah SWT belajar dari para guru, menyerahkan sepenuh-penuhnya urusan hidup kita, kejadian, peristiwa kepada Allah SWT. Terserah Allah, bagaimana Allah ngaturnya, begitu kira-kira. Ada 3, masih ingat saudara kasa kisinya? Saya tulis ulang ya, saya tulis ulang. Tapi rasanya kita masih punya nih simpenan catatannya. Kita coba lihat. Oh, ini masih tafsir tahfiz hari Selasa ya. Nah, berarti yang ini nih. Iya benar. Ini dia. Tawakal forever. Ya. Masih ingat pembahasan ini saudara? Kisi-kisinya adalah hanya Allah, kepada Allah, di jalan Allah. Saudara tidak akan bisa tawakal kalau saudara tidak percaya semua ini Allah yang mengatur. Saudara ketipu, hilanglah duit saudara. Kalau saudara percaya, ya udah kehendak Allah begitu ya, jalannya mah bagaimana aja gitu untuk hilang, saudara akan tenang, tentrem, adem. Saudara sandarkan hanya Allah. Tawakal ya mengharuskan kita, membuat kita untuk tidak berpaling kepada selain Allah. Mintanya hanya sama Allah saja. Oke? Kemudian mencarinya pun hanya di jalan Allah. Ini siklusnya saudara, kalau kita perhatikan. Ada yang kemudian manusia dulu baru kemudian Allah. Ada yang memilih Allah dulu baru kemudian manusia. Saya bilang bahwa tawakal itu adalah unlimited ya. Kemudian forever, selama-lamanya. Dari mulai awal tawakal itu sudah diperlukan, bukan baru nanti di akhir. Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasan pada hari ini. Saudara yang sudah berbekal Al-Quranul Karim, silakan dibuka Al-An'am 16-17. Kemudian surah Yunus ayat 107 dan Al-Ahzab ayat 17. Ketika kemudian saya punya persoalan hidup, ayat-ayat inilah yang nemenin saya. Kita baca dulu di segmen 1 ini, untuk kemudian kita bahas di segmen yang berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu
Barang siapa yang kemudian Allah timpakan kemudaratan, kerugian, bencana, musibah, kejadian yang menurut dia nggak enak, apa kayak judulnya, fala kasyifalahu. Tidak ada yang kemudian bisa menyingkapkan, menghindarkan, menghilangkan illahu kecuali Allah. Wa iyamtaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah sudah menghendaki kebalikannya, maka Allah teramat kuasa atas segala sesuatu. Saudara, kanker stadium 4 nggak mungkin sembuh kan? Tapi kalau Allah udah mampu, udah berkenan, berkehendak membuat misalkan si pasien yang punya penyakit kanker stadium 4 sembuh, fahuwa ala kulli syai'in qadir. Nggak ada yang bisa kemudian membatasi gerak Allah. Utang banyak, pokoknya udah minus sampai mungkin puluhan miliar, ratusan miliar, udah nggak mungkin. Tapi Allah bilang, wa yamsaska bi khairin, kalau Allah mau, fahuwa ala kulli syai'in qadir. Apa sih yang nggak bisa lunas kalau Allah udah mau ngelunasi? Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Karena Allah berkuasa atas segala makhluknya, segala hambanya, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengendalikan. InsyaAllah ya, kita akan teruskan membahas tentang bab tawakal dengan 3 ayat yang menemani saya ketika saya hidup dalam tekanan, persoalan hidup, kesulitan dan permasalahan. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah panjangin umur kita. Makasih, masih bersama Yusuf Mansur di Wisata Tian TV. Ya, ada cerita menarik. Ada seorang suami dan istrinya datang kepada kami. Dia bawa istrinya yang lagi hamil 9 bulan. Dia bawa pula anaknya umur kira-kira 8 atau 10 tahun. Dibilang sama saya, Ustaz Yusuf, Ustaz kan ahli sedekah. Makasih. Makasih pujiannya. Pasti ada maunya nih. Biasanya gitu, kalau orang muji ada maunya. Makanya kenapa Allah menyuruh kita memuji dulu sebelum meminta, ya? Karena ya itu dia. Kalau kita muji orang aja kan, orang jadi berbunga-bunga gitu kan. Yang dikocok dikit, goyang dikit, keluar satu celengannya. Nah Allah kayak begitu. Allah ya kan, masa kita langsung ngomong konten doa kita tanpa puji-pujian pada Allah. Puji dulu Allah. Puji dulu Allah. Ya Allah, makasih nih udah ngasih saya punya istri cerewetnya, minta ampun. Tapi makasihnya di depan. Makasihnya di depan. Perhatian kalimatnya. Makasih ya Allah udah ngasih istri saya nih walaupun cerewet. Makasih di depan. Ya. Apa menjadi doa ente? Coba terus, puji terus. Udah 7 tahun saya menikah, nggak pernah ada halangan. Terus, puji terus. Setelah cukup muji, baru deh body contentnya. Dang gitu doanya. Nah ini orang udah cakep nih. Ustaz kan ahli sedekah ya. Iya, gue tahu nih pasti ada maunya. Ustaz, saya punya kesusahan Ustaz. Ya. Ini kita ngomong bab tawakal ya pemirsa, ngomong bab tawakal. Kadang-kadang pemirsa, kita ini belum nyampe temboknya, belum nyampe mentok. Kita masih di sini sebenarnya. Kadang-kadang malah masih jauh, masih di sini. Kita udah bilang udah susah gitu, padahal belum waktunya gitu. Nanti besok kalau saya nggak punya duit saya bakal di penjara. Itu kan besok. Hari ini gimana? Nikmatin aja dulu kebebasan saudara. Bikin mie sono yang pedas, ya kan, makan es kelapa. Ya, apa kira sebelum besok. Ini belum terjadi, nanti udah ketakutan setengah mati. Mana ada tawakalnya? Tawakal itu bila mana ketahuannya kalau Anda mentok. Mentok, jeng, mentok. Udah, tawakal. Ini pun berlapis. Makanya saya bilang kan tawakal itu apa? Forever, saya bilang, unlimited dah. Nah ini perhatikan nih, si perempuan sama si lelaki ini datang. Saya bawa, ya Ustaz, istri saya lagi hamil, udah hamil tua nih, udah tinggal brojolnya doang. Ustaz kasihan gak sama dia? Saya jawab, kagak. Ya bini lo. Saya bilang gitu, bercanda orang. Bercanda tentu saya pemirsa, asli mah saya bayar banget. Insya Allah. Ya saya pengen ngajarin orang, kan dia nanya gitu, Ustaz kasihan gak sama dia? Saya bilang kagak. Udah tahu lo pasti mau minjam, saya gituin. Iya Ustaz, saya ini udah mau diusir. Perhatikan kalimatnya. Ini menarik buat saya.
Ini orang belum ada tawakalnya nih. Ustadz, saya udah mau diusir. Oke, lihat kalimat ini. Udah diusir belum? Belum. Baru saya udah mau diusir. Pertanyaannya, why? Kenapa? Karena saya belum bayar, Ustaz. 4 bulan. Oke. Ini problemnya nih menurut dia. Belum bayar 4 bulan. So, terus saya dikasih waktu besok, Ustaz. Ya. Dikasih waktu besok. Atau maksimal seminggu katanya. Sedangkan istri saya mau melahirkannya kira-kira 2 minggu lagi. Jadi Ustadz, saya datang ke sini untuk minta bantuan pada Ustadz, tolong talangin kontrakan saya. Oke. Saya menyeru kepada pemirsa begini ya. Mati-mati saya menyeru kepada saudara sedekah, tidak untuk menumbuhkan para peminta. Saya kepengen justru orang-orang di bawah itu Allah yang memberi. Jadilah jagoan di sisi Allah, indallah, bahwa kita ini sulit, tapi kita mampu bersedekah. Oke. Terus saya tanya sama dia, saudara udah mau diusir, sedangkan istri saudara udah mau melahirkan 2 minggu lagi. Saudara dikasih waktu sama yang punya kontrakan seminggu lagi. Betul Ustaz. Baik. Bawa duit nggak? Ketika saya nanya bawa duit enggak, dia ketawa tuh. Ustadz mah, kenapa Ustadz mah? Pasti deh saya disuruh sedekah. Dia udah tahu kenapa lu nggak sedekah. Ustadz, saya kan datang ke sini supaya dibantu sama Ustadz. Ya ini gue bantu lo. Ini gue bantu. Kalau gue bantu pakai duit, doangan, begitu saya bilang, nanti ente nggak belajar. Pemirsa ya, tidak ada orang yang bisa pura-pura susah loh. Siapa yang bisa pura-pura susah? Yang pura-pura lapar, pura-pura ketakutan. Hah? Ya Allah, suami saya mau menceraikan saya. Dikelipak sama suaminya. Weh, emang gue nyerain lo? Enggak, lagi pura-pura nih. Ini olah TKP ini umpama nanti nggak bisa. Yang bisa nggak ada yang bisa pura-pura susah. Nah, mumpung lagi susah, manfaatkan ini untuk ngejejak iman sampai setinggi-tingginya. Tawakal termasuk kita bicarakan juga setinggi-tingginya. Mentokin aja. Bawa nggak? Bawa Ustaz. Bawa berapa? Bawa 20.000. Wah, cakep nih. Saya tanya sama dia, pulangnya kemana? Dia bilang, pulangnya ke Kreo. Kreo dari Ketapang itu kira-kira perjalanan jalan kaki 2 jam. Saya bilang, yaudah, bini ente sama anak ente suruh pulang naik angkot. Ente jalan, duit itu belah 2 sama gua sini 10-10. Nangis tuh dia. Jadi begini ceritanya nih, Ustadznya Antep nih. Datang malah dikasih nasihat nih, gue bilang, udah begini caranya lu turutin dah. Kan masih 2 minggu, gue bilang, masih 2 minggu. Lu sekarang sedekah, lu bagi 2, 10.000 buat ongkos lu punya bini sama anak pulang, yang 10.000 buat sedekah. Kalau ini dikali 700 sama Allah Subhanahu Wa Taala, jadi 7 juta. Ya, kata dia gitu. Hari ini duit 20.000. Lah saya emang bener, saya eksekusi aja udah. Tukerin langsung, jang 10.000 dia pegang. Terus saya angkat tangan. Ayo angkat tangan. Males tuh dia angkat tangannya. Segen banget angkat tangan. Gua datang minjem duit, gua malah disuruh ngeluarin duit. Gimana sih Ustadz Mansur nih? Angkat tangan. Saya bilang, ya Allah, mudah-mudahan selama 2 minggu terakhir ini dia jadi jagoan sholat malam. Jadi jagoan sholat duha. Saya kasih tahu dia, weh, yang punya kontrakan tuh siapa? Wallah, dialah Allah. Rayu dia, jangan rayu yang punya kontrakan, rayu yang sebenar-benarnya punya kontrakan, yakni Allah Rabbul Jalal. Bilang sama Allah, maafin, selama ngontrak saya jarang sholat malam, selama ngontrak di sini saya jarang sholat duha, selama ngontrak di sini saya jarang ngaji, jarang mengajar anak ngaji. Minta maaf sama Allah. Lalu bilang, di 2 minggu terakhir ini adalah 2 minggu yang termanis ada di kontrakan ini Allah. Umpama kata nanti engkau izinkan pula saya keluar dari sini, biarlah kontrakan ini tahu bahwa saya sudah beribadah yang sepol-polnya di sini. Pulang nih orang. Ya, di pintu dia bilang gini, Ustaz, umpama kata nanti saya diusir, saya kemari lagi ya. Iya, kemari lagi. Saya tunggu. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus saya panggil dia, sih. Selamat jalan kaki ya. Ustaz.
Ya udah, cono cepet pulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, seperti apa ceritanya? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Dalam dialog saya bersama sahabat saya tersebut, seorang tukang cukur dia, dan istrinya seorang perias. Rupanya memang dia banyak salah, banyak dosa. Pokoknya banyak lah. Kontrakan itu menjadi saksi betapa malasnya dia sholat subuh, betapa malasnya dia sholat isya berjamaah, betapa dia tidak mengisi hari-hari dengan baca Quran. Lalu kemudian dia berubah. Dia rubah selama 2 minggu itu, dia polin ke Allah SWT. Lalu kemudian dia datang bersama anaknya, bersama istrinya. Ya. Istrinya belum melahirkan nih waktu itu. Dia datang. Ustaz, makasih Ustaz. Lain kalimatnya, lain. Ini hari H nih, hari H. Saya jalankan Ustaz yang Ustaz suruh kepada kami. Sholat duha dimentokin, sholat tahajud dimentokin. Sholat lohor yang lain 4, saya 8. Asar yang lain 4, saya 8. Iya, asar kan 4. Ya. Lalu kemudian dia tambah qobliyahnya 22, jadi 4, 8. Lohornya pun dia cerita kadang-kadang 12. Setelah itu saya melewati, alhamdulillah Ustaz, hari H, hari ini Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah dikunci Ustaz kontrakan saya. Saya nggak bisa masuk lagi. Nah ini kan, ini namanya mulai nih, ketawakalan diuji di sini. Ini tembok nih. Saya ketawa tuh sama dia. Tapi ini luar biasa. Dia ngomong tuh udah tidak lagi meminta pada manusia. Fa idza sa'alta fas'alillah, fa idza sta'anta fasta'in billah. Dia bercerita. Ini komedi satir nih. Dia cerita sama saya. Alhamdulillah Ustaz. Jadi pagi-pagi saya habis sholat subuh. Istri saya, pas saya pulang ternyata istri saya sudah di luar kamar. Lagi menangis. Sudah di luar kontrakan. Anak saya juga begitu. Saya memohon kepada yang punya kontrakan. Tolong Bu. Saya mau ngambil pakaian anak saya saja satu. Supaya anak saya tetap sekolah hari ini. Tapi kata si ibunya itu nggak bisa. Pokoknya bayar dulu. Bayar dulu nggak bisa. Ustaz. Saya nangis Ustaz. Kemarin saya berangkat kemari naik angkot bertiga, lalu pulang istri dan anak saya naik angkot, lalu saya jalan kaki. Hari ini saya jalan kaki loh Ustaz. Terus apa yang harus saya lakukan? Kata Ustaz kan kalau emang nanti mentok datang lagi. Ya sudah, kalau gitu saudara cari masjid, kemudian ngomong sama Allah, laporkan peristiwa ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz tetap nggak mau bantu, saya akan bantu. Tapi coba dulu mentokin dulu. Tiada Ustaz. Makasih Ustaz. Doain saya kuat menerima cobaan ini Ustaz. Enggak, ente pasti kuat. Kapan lagi ente punya peristiwa seperti ini? Jarang-jarang. Betul. Saudara jarang. Nah orang ini kemudian datang ke masjidnya Allah. Begitu ceritanya dia berdoa pada Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kemudian dia pulang ke rumah orang tuanya. Jadi dia pulang ke rumah orang tuanya. Di daerah Ulu Jami sana. Begitu ceritanya nih. Begitu pulang, ternyata bapaknya nih lagi nerima tamu. Bapaknya lagi nerima tamu. Begitu si anak ini pulang, bapaknya bilang sama nih tamu. Nah dia nih, anaknya. Rupanya bapaknya tuh lagi bercerita sama tamunya ini bahwa anaknya ini ahli cukur, istrinya juga jago rias. Sedangkan yang tamu ini adalah punya kontrakan yang sudah ditinggal oleh si pengontrak, tapi masih ada sekitar 8 bulan. Lalu ngomong sama bapaknya, mau nggak anak kamu sama istrinya nerusin tempat kontrakan yang sudah ada peralatannya, sudah ada kemudian settingan desain tukang cukurnya. Subhanallah. Lihat bagaimana Allah memenuhi ya kebutuhan yang sudah diusir ini. Ya, sepenuh-penuhnya kemudian Allah bicara bahwa wahwal qahiru fauqa ibadih wahwal hakimul khabir. Ingat, hanya kepada Allah, hanya Allah, kepada Allah, di jalan Allah. Teruskan lagi, kita masih akan membahas tawakal jilid 3 di minggu yang akan datang di hari Senin. Mudah-mudahan saudara di tahun ini, tahun 2012, saudara sholatnya tidak sendirian, berjamaah di masjid, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, insyaallah sedekah juga tiap hari. Allah SWT memudahkan segala urusan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.